bagaimana hidup rukun dengan orang lain, membangun hubungan yang baik dengan orang lain, mengatasi perbedaan pendapat dan pertengkaran, untuk membantu orang lain tetap selaras dengan diri mereka sendiri. Hidup rukun dengan orang lain memang mudah diucapkan tetapi sulit dilakukan, apalagi di lingkungan yang penuh dengan kontradiksi, ketidaksepakatan dan perbedaan pendapat. Jika Anda ingin hidup harmonis dengan orang yang Anda cintai dan masyarakat, mulailah dengan membangun hubungan yang baik dengan teman, anggota keluarga, pasangan, dan tetangga Anda. Jika ada pertengkaran, atasi dengan sikap dan kesabaran yang baik. Bantu orang lain di komunitas. Pastikan Anda bisa berdamai dengan diri sendiri agar bisa hidup harmonis dengan orang lain. Metode 1. Menjalin hubungan baik dengan orang lain. 1. Berpartisipasi dalam acara komunitas. Simak kegiatan yang diselenggarakan pengurus RT RW, sukarelawan di komunitas lokal Anda, misalnya membantu membersihkan selokan di komunitas atau menyumbangkan barang uang untuk acara halal bihalal di kompleks perumahan. Tahap ini adalah kesempatan untuk berinteraksi dan berteman dengan tetangga Anda. 2. Berinteraksi dengan tetangga Anda. Temui penghuni apartemen Anda. Ketuk pintu tetangga Anda dan bawakan dia buah. Sapa tetangga yang Anda temui di jalan. Bersikaplah baik dan ramah kepada mereka, agar terjalin hubungan baik antar penghuni apartemen Anda. Undang tetangga untuk makan malam atau minum kopi untuk lebih mengenal satu sama lain. Tawarkan untuk membantu tetangga. Misalnya, jika Anda memiliki tetangga yang sudah lanjut usia, tawarkan untuk membantu mereka memotong rumput atau menyirami tanaman di taman. 3. Lakukan aktivitas rutin bersama teman. Luangkan waktu untuk bertemu dengan teman baik agar semuanya tetap dekat dan tidak terganggu. Atur pertemuan dengan teman yang berbeda selama seminggu atau sebulan sekali untuk menjaga persahabatan dan komunikasi. Misalnya, buat jadwal di mana Anda minum kopi dengan teman seminggu sekali atau bermain dengan beberapa teman sebulan sekali. Ciptakan tradisi bersama teman. Atur pertemuan untuk ulang tahun teman atau lakukan perjalanan bersama setahun sekali. 4. Nikmati waktu berkualitas bersama anggota keluarga. Cobalah agar Anda dan keluarga bisa berbagi momen indah dan bermakna bersama. Biasakan untuk makan malam bersama anggota keluarga atau mengajak sanak saudara untuk tinggal di rumah. Rencanakan tamasya keluarga untuk liburan, terutama jika Anda sudah lama tidak bepergian bersama keluarga. Jika Anda tidak mengenal kerabat, hubungi mereka dari waktu ke waktu. Hubungan lebih harmonis ketika Anda menghabiskan lebih banyak waktu di dalamnya. Pertahankan tradisi keluarga dan buat yang baru. Berbagi cerita tentang aktivitas sehari-hari dan mengenang saat-saat bahagia bersama anggota keluarga dapat memperkuat rasa memiliki. 5. Ekspresikan perasaan Anda dengan jujur kepada teman dan anggota keluarga. Bersikaplah terbuka kepada mereka saat Anda membutuhkan teman untuk berbagi perasaan. Jangan menutup diri dan jangan malu untuk mengungkapkan perasaan Anda. Bersikaplah apa adanya agar Anda bisa merasa lega dan terbebas dari beban pikiran Anda dengan dukungan orang-orang terdekat Anda. Misalnya, jika Anda sedang berjuang, beritahu teman apa yang Anda alami dan mintalah nasihat atau dukungan. 6. Bersikap baik dan perhatian terhadap kekasih atau pasangan Anda. Tunjukkan rasa hormat kepada kekasih atau pasangan Anda dan bersyukurlah atas kehadirannya dalam hidup Anda. Perhatikan dan pujilah dia setiap hari, agar dia tahu bahwa Anda menghormatinya, karena dia adalah orang yang penting bagi Anda. Ambil langkah ini dengan berterima kasih atau menghargai kekasih pasangan Anda setiap kali mereka membantu Anda. Metode 2. Mengatasi dan memerangi perbedaan pendapat. 1. Jangan membentak atau mengutuk orang lain. Argumen menjadi lebih buruk ketika Anda bertindak kasar atau marah dengan orang lain. Alih-alih, tarik napas dalam-dalam beberapa kali, lalu jawab dengan tenang dan bijaksana. Jika Anda benar-benar kesal, sebaiknya ucapkan selamat tinggal, menyendiri sebentar, lalu kembali lagi saat Anda merasa tenang dan rileks.
Bersabarlah dengan orang yang kesal dan tawarkan untuk membahas masalah tersebut saat mereka siap. Lebih baik bagi kedua belah pihak untuk tenang sehingga mereka dapat berbicara dengan tenang tanpa menjadi emosional. 2. Tunjukkan kasih sayang dan empati saat menghadapi kemarahan. Perlakukan orang yang marah dengan kasih sayang dan kesabaran. Daripada marah, pikirkan cara mengatasi masalah dan cari solusinya. Berempati dengan orang lain dan belajar menerima kekurangan atau kelemahan mereka alih-alih menunggu mereka mengubah atau memahami sudut pandang Anda. Misalnya, jika Anda bertengkar dengan seorang teman, bayangkan bagaimana perasaannya dan cobalah untuk memahami apa yang dia pikirkan. Kemudian tanggapi dengan kebijaksanaan daripada kemarahan. Ingatlah bahwa orang yang berbeda dapat memahami peristiwa tertentu dari perspektif yang berbeda. Cobalah untuk memahami sudut pandangnya dengan memintanya menjelaskan sudut pandangnya tentang masalah yang dimaksud. 3. Belajar menjadi pendengar yang aktif. Saat berbicara, lakukan kontak mata dengan orang lain, meskipun Anda tidak setuju dengannya. Jaga agar lengan Anda tetap rileks di samping saat Anda saling berhadapan atau duduk agar dia merasa diperhatikan. Sesekali angguk dan katakan ya atau oke untuk menunjukkan bahwa Anda mendengarkan. Jangan menyela pembicara. Tunggu dia selesai berbicara, lalu ulangi apa yang dia katakan sehingga dia tahu Anda mendengar dengan tepat apa yang dia katakan. Ulangi dengan kata-kata Anda sendiri apa yang Anda pahami tentang apa yang dia katakan, misalnya, dari apa yang saya dengar, itulah yang Anda katakan. 4. Bersedia untuk berkompromi. Terkadang hal-hal tidak berjalan sesuai keinginan Anda. Itu sebabnya Anda harus berkompromi atau menyerah pada orang yang tidak setuju dan menerima pilihan mereka. Dengan kompromi, Anda siap untuk semua situasi, sehingga ketidaksepakatan tidak mengganggu Anda atau Anda tidak bertengkar. Misalnya, buat kesepakatan untuk berbagi tugas dengan pasangan Anda alih-alih memperebutkan siapa mengerjakan apa. Contoh lain, alih-alih berusaha mendominasi atau bersaing, ajaklah rekan kerja untuk saling membantu menyelesaikan tugas kelompok. Kompromi berarti bahwa kedua belah pihak harus mengalah untuk mendapatkan apa yang mereka inginkan. Bersedia mengalah untuk membuat kalian berdua bahagia. 5. Terima kenyataan bahwa perbedaan pendapat adalah hal yang wajar. Untuk bergaul dengan baik dengan orang lain, ingatlah bahwa Anda harus berteman dengan semua orang. Terkadang Anda bertentangan dengan ide atau keyakinannya sehingga Anda berdua tidak setuju. Sadarilah bahwa Anda tidak harus setuju dengan orang-orang tertentu. Hanya karena Anda tidak setuju atau tidak setuju dengan seseorang tidak berarti Anda tidak boleh mencintai atau berempati dengan mereka. Anda tetap bisa menjaga hubungan baik dan hidup baik dengannya. Metode 3. Bantu orang lain. 1. Bantu tetangga, teman atau kerabat yang membutuhkan. Tunjukkan bahwa Anda peduli dengan orang lain dengan menawarkan untuk menunjukkan kepada mereka bahwa Anda peduli. Membantu tanpa pamrih sehingga Anda dapat membangun hubungan yang tulus dengan orang lain. Misalnya, jika Anda mengunjungi saudara yang sakit, bawakan dia makanan jika dia tidak bisa memasak saat dia sakit. Saat tetangga Anda sedang berlibur, tawarkan untuk membantu menyirami tanaman di taman atau merawat hewan peliharaan. Luangkan waktu untuk teman yang baru saja putus. Ajak dia mengobrol atau hangout bersama teman untuk menghiburnya. 2. Menjadi relawan dengan bergabung di LSM. Cari LSM atau badan amal yang membutuhkan sukarelawan. Tawarkan untuk membantu di tempat penampungan tunawisma atau tempat penampungan wanita. Luangkan waktu untuk membantu di bazar amal atau festival seni di kota Anda. Memberikan waktu dan energi Anda kepada orang lain membuat Anda merasa terhubung secara positif. Anda tidak hanya dapat bertemu teman atau kenalan baru, tetapi juga bertemu orang yang berpikiran sama dan memperluas jaringan sosial Anda sehingga Anda tidak merasa sendirian. 3. Sumbangkan uang untuk tujuan yang baik. Silakan donasi uang untuk mendukung kegiatan yang berhubungan dengan tujuan hidup Anda.
Donasi ke tim advokasi kota Anda atau ke kampanye nasional yang mengungkapkan tujuan dan prinsip hidup Anda. Sisihkan uang untuk hadiah setiap bulan atau setahun sekali tergantung penghasilan Anda. 4. Membantu kaum muda dengan menjadi mentor. Carilah sekolah atau kelompok keagamaan yang membutuhkan pembimbing yang dapat membantu kaum muda, seperti melalui dorongan atau bimbingan rohani. Anda bisa menjadi mentor dengan menyelenggarakan kelas setelah sekolah gratis untuk siswa. Beberapa asosiasi alumni sekolah dan universitas menawarkan siswa kesempatan untuk terhubung dengan para ahli di bidang minat mereka. 5. Beli produk lokal. Dukung ekonomi lokal dengan mendorong kewirausahaan di kota Anda. Pilih produk lokal saat berbelanja. Temukan pemasok lokal untuk merasa terhubung dengan komunitas. Misalnya mencari pasar dan penjual yang menjual produk dari petani lokal. Metode 4. Sesuaikan diri Anda. 1. Nikmati hobi atau aktivitas yang Anda sukai. Luangkan waktu untuk hobi favorit Anda seperti melukis, menulis artikel, membaca atau menggambar. Anda juga bisa menekuni hobi dengan berolahraga seperti basket, golf, atau bulu tangkis. Menonton program TV bermanfaat saat Anda menikmati aktivitas yang menenangkan sekaligus membuat rileks. Menikmati aktivitas akan membuat Anda merasa lebih tenang dan tenang. Inilah cara Anda menyebarkan energi positif yang akan bermanfaat bagi orang lain. 2. Luangkan waktu untuk yoga dan pernapasan dalam. Selaraskan pikiran, tubuh, dan napas dengan mengikuti kelas yoga di gym atau studio yoga. Biasakan bernapas dalam-dalam agar Anda selalu merasa tenang dan rileks. Berlatih yoga dan pernapasan dalam dapat membantu Anda fokus dan menenangkan pikiran sehingga Anda bisa berdamai dengan diri sendiri dan orang lain. 3. Luangkan waktu untuk mengurus diri sendiri. Merawat diri sendiri berarti menjelaskan tentang apa yang Anda butuhkan dan bekerja untuk memenuhinya, seperti mandi 2 kali sehari, berpakaian, membaca buku, atau beristirahat. Selain itu, Anda bisa menjaga diri dengan berolahraga atau meregangkan otot. Jika Anda sibuk dengan jadwal yang padat, sisihkan setengah jam hingga 1 jam setiap hari untuk mengurus diri sendiri. Masukkan aktivitas ini ke dalam jadwal Anda sehingga Anda dapat melakukannya secara teratur. 4. Gunakan afirmasi positif. Tahap ini membantu Anda menjalani kehidupan sehari-hari dan berinteraksi dengan orang lain secara harmonis dan damai. Ucapkan afirmasi positif setiap pagi sebelum beraktivitas dan setiap malam sebelum tidur. Misalnya, katakan pada diri sendiri, "Saya mencintai orang lain" atau "Saya tenang dan bahagia hari ini." Jalani hidup sesuai dengan kebajikan yang Anda yakini. Ketika Anda menyelaraskan gaya hidup, nilai dan keyakinan, Anda akan selalu merasa tenang, damai dan hidup harmonis dengan orang lain.